Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Afandi dari Teknik Informatika C Angkatan 2022 dengan NIM 2205120409. Di sini saya akan membahas tentang sejarah jaringan. Pertama ada perkembangan jaringan awal. Perkembangan jaringan awal melibatkan evolusi sistem komunikasi jarak jauh sebelum era modern dan teknologi membentuk fondasi untuk jaringan yang lebih kompleks seperti yang kita kenal sekarang. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan jaringan awal. Pertama, komunikasi jarak jauh prasejarah. Sebelum adanya teknologi modern, manusia telah mengembangkan cara-cara kreatif untuk berkomunikasi jarak jauh. Contohnya dengan asap sinyal api, drum, dan bahkan burung merpati untuk mengirim pesan. Lalu kedua ada telegraf. Salah satu tonggak awal dalam perkembangan jaringan adalah penemuan telegraf pada tahun 1830-an dan 1840-an oleh Samuel Morse. Yang ketiga, telepon. Alexander Graham Bell mempatenkan telepon pada 1876. Telepon mengubah cara manusia berkomunikasi dengan mengizinkan mereka berbicara secara langsung dengan orang yang berada di lokasi berjauhan. 4. Telegraf tanpa kabel. Perkembangan telegraf kabel oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19 memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa kabel. 5. Kabel bawah laut. Perusahaan telegraf dan telepon seperti Western Union mulai menggelar kabel bawah laut pada akhir abad ke-19. Ini memungkinkan komunikasi antar negara melalui jaringan kabel bawah laut yang sangat besar. Lalu, pengembangan pos dan layanan pos. Sistem pos tradisional juga mengalami perubahan signifikan, penemuan perangko, dan pengembangan sistem pengirim surat yang lebih efisien memudahkan komunikasi jarak jauh. Lalu perkembangan penerbangan dan kereta api. Perkembangan transportasi seperti kereta api dan pesawat membantu mengurangi waktu perjalanan dan memungkinkan komunikasi yang lebih cepat antar berbagai daerah. Perkembangan ini pada dasarnya membentuk fondasi untuk apa yang kemudian menjadi jaringan komunikasi yang semakin kompleks. Semua memungkinkan orang untuk berkomunikasi lebih efisien dan memperpendek jarak antar individu lokasi yang pada gilirannya mempersiapkan jalan bagi perkembangan jaringan modern dan internet. Lalu ada era komputer dan ARPANET. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendanai ARPANET, jaringan komputer pertama yang menjadi dasar internet. Era komputer dan ARPANET adalah periode yang sangat penting dalam sejarah perkembangan teknologi jaringan dan komputasi. Ini melibatkan beberapa peristiwa kunci yang membentuk dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai internet. Yang pertama ada era komputer awal, tahun 1940-an dan 1950-an. Era ini melihat perkembangan komputer awal yang sangat besar. Mesin seperti ENIAC dan UNIVAC menjadi komputer pertama yang dapat digunakan secara praktis untuk komputasi ilmiah dan bisnis. Namun komunikasi antar komputer-komputer ini masih sangat terbatas. Lalu yang kedua, proyek ARPA dan ARPANET tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD) mendirikan ARPA (Advanced Research Project Agency) yang kemudian dikenal sebagai DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). Salah satu proyek utama ARPA adalah ARPANET itu sendiri. ARPANET, fondasi internet. ARPANET adalah jaringan komputer pertama yang menggunakan konsep paket data untuk mengirim informasi antar komputer. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih efisien dan terdistribusi. Lalu konsep paket data. ARPANET memperkenalkan konsep pengiriman informasi dalam bentuk paket data yang dipisahkan, dikirimkan, dan disusun kembali di sisi penerima. Ini sangat berbeda dengan komunikasi telepon tradisional yang kontinu. Lalu perkembangan Unix. Sistem operasi Unix dikembangkan pada era ini dan menjadi penting dalam perkembangan komunikasi jaringan. Berkembangnya sistem operasi ini mendukung perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang kompatibel dengan jaringan. Pengembangan protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP yang menjadi dasar internet modern dikembangkan pada pertengahan hingga akhir 1970-an. Ini membawa standar komunikasi yang konsisten untuk komputer di ARPANET dan jaringan lainnya yang berkembang. Pengembangan aplikasi awal. Selain infrastruktur jaringan, ARPANET juga menjadi tempat untuk mengembangkan aplikasi awal secara email. Seperti email, ini adalah salah satu aplikasi yang paling populer dan mendefinisikan cara kita berkomunikasi secara online. Setelah era komputer dan ARPANET, sekarang adalah era internet. Era internet pada dasarnya mencakup periode yang dimulai dengan perkembangan World Wide Web atau yang kita kenal dengan WWW oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989.
Ini adalah tonggak penting dalam sejarah internet yang telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi dan berkomunikasi secara drastis. Penciptaan World Wide Web pada tahun 1989, seorang ilmuwan komputer asal Inggris bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web. Ini adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi termasuk teks, gambar, audio, video melalui jaringan komputer menggunakan protokol HTTP. HTTP dan Hyperlink. Protokol HTTP memungkinkan penambahan tautan hypertext atau hyperlink dalam dokumen. Ini adalah konsep penting yang memungkinkan pengguna untuk melompat dari satu dokumen ke dokumen lainnya. Lalu perubahan dalam interaksi dengan informasi. WWW mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi. Sebelumnya informasi terbatas pada buku, surat kabar, dan sumber cetak lainnya. WWW membuka pintu bagi akses instan ke informasi dari seluruh dunia melalui komputer, mengubah cara kita belajar, melakukan riset, dan mencari hiburan. Perkembangan situs web dan browser. Dalam beberapa tahun setelah penciptaan WWW, banyak situs web mulai muncul. Munculnya perambahan web atau web browser seperti Mosaic dan Netscape Navigator memudahkan pengguna untuk menjelajahi internet. Lalu era e-commerce dan komunikasi online. Perkembangan WWW juga menghasilkan era e-commerce, di mana orang dapat berbelanja secara online. Dengan era komunikasi online, dengan kemunculan email, obrolan, atau chat dan forum diskusi, ini merombak cara kita berbisnis dan berkomunikasi. Lalu global informasi. WWW memungkinkan pertukaran informasi global yang cepat. Organisasi, pemerintah, dan individu dari seluruh dunia dapat berbagi gagasan, penelitian, dan konten secara instan. Lalu era internet khususnya berkat WWW telah membuka pintu untuk transformasi besar dalam cara kita hidup, belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Ini adalah tonggak besar dalam sejarah teknologi, informasi, dan telah membentuk dunia yang lebih terhubung secara global. Lalu perkembangan internet global. Perkembangan internet global merujuk pada proses di mana internet menjalar ke seluruh dunia dan menjadi infrastruktur komunikasi global yang menghubungkan berbagai negara dan komunitas. Ini melibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah internet. Yang pertama, ekspansi internet ke seluruh dunia. Pada awalnya internet adalah proyek yang terbatas pada Amerika Serikat dan digunakan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan institusi penelitian. Namun seiring waktu, internet mulai menjalar ke luar Amerika Serikat ke berbagai negara di seluruh dunia. Lalu, protokol TCP/IP sebagai standar global. Protokol komunikasi TCP/IP menjadi standar global untuk internet, memungkinkan komputer dari berbagai produsen dan sistem operasi berbeda untuk berkomunikasi dengan lancar di seluruh dunia. Ini adalah landasan yang memungkinkan ekspansi global internet. 3. Peran pemerintah dan organisasi internasional. Pemerintah dan organisasi internasional seperti Internet Corporation for Assistance Names and Numbers atau ICANN memainkan peran penting dalam mengatur dan mengelola aspek-aspek kunci internet seperti alokasi alamat IP dan pengelolaan nama domain. 4. Munculnya penyediaan layanan internet seperti ISP. Munculnya penyedia layanan internet swasta atau ISP di berbagai negara membawa akses internet ke masyarakat umum. ISP menyediakan layanan akses internet ke rumah perusahaan dan institusi lainnya. Lalu 5. Teknologi nirkabel dan mobile internet. Pengembangan teknologi nirkabel dan seluler seperti Wi-Fi dan jaringan 3G atau 4G memungkinkan akses internet tanpa perlu terhubung melalui kabel. Ini telah memperluas akses internet ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit terjangkau. 6. Konsep internet sebagai infrastruktur publik. Internet mulai dilihat sebagai infrastruktur publik yang penting, mirip dengan listrik atau air. Lalu 7. Pengaruh sosial dan ekonomi. Ekspansi internet global telah memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan ekonomi. Telah memungkinkan komunikasi global, perdagangan elektronik, akses ke sumber daya pendidikan, dan inovasi dalam berbagai sektor. 8. Perkembangan koneksi cepat dan kapasitas besar. Jaringan berkecepatan tinggi seperti koneksi broadband dan strip optik telah menjadi norma dalam beberapa tahun terakhir. Ini memungkinkan transfer data yang cepat dan pengalaman internet yang lebih kaya.
Lalu era internet global sampai masuk ke Indonesia. Awalnya internet pertama kali muncul di Indonesia pada 1990-an. Awalnya akses internet terbatas pada institusi pendidikan dan lembaga pemerintah yang memiliki koneksi internasional. Lalu kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya internet sebagai alat komunikasi dan sarana pendidikan. Oleh karena itu, mereka mendukung pertumbuhan internet di negara Indonesia. Penyediaan layanan internet atau ISP. Munculnya penyedia layanan internet swasta seperti ISP di Indonesia menjadi langkah penting dalam menyediakan akses internet ke masyarakat umum. ISP seperti Indonesia Telkom Net dan Ratnet adalah beberapa di antaranya. Proyek Jaringan Akses Internet Nusantara atau Jaringan. Pada tahun 1996, pemerintah meluncurkan proyek jaringan untuk memperluas akses internet ke daerah-daerah di luar Jawa. Ini bertujuan untuk memeratakan akses internet di seluruh Indonesia. Lalu koneksi dial-up dan broadband. Pada awalnya, banyak pengguna di Indonesia mengandalkan koneksi dial-up yang lambat, namun seiring perkembangan infrastruktur, koneksi broadband menjadi lebih umum, memberikan kecepatan internet yang lebih baik. Lalu peningkatan infrastruktur telekomunikasi. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi seperti serat optik dan kabel bawah laut telah meningkatkan kapasitas internet di Indonesia dan mengurangi keterbatasan akses internet. Lalu masyarakat mengadopsi internet. Dalam beberapa tahun terakhir, adopsi internet di Indonesia melesat pesat, terutama berkat perluasan akses ke perangkat pintar dan peningkatan kesadaran akan manfaat internet dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, pendidikan, dan bisnis. Lalu peran sosial media. Pengembangan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah memainkan peran penting dalam popularitas internet di Indonesia. Dengan jutaan orang yang menggunakan platform ini untuk berinteraksi di berbagai informasi. Lalu peningkatan akses di daerah terpencil. Program-program pemerintah dan inisiatif swasta telah bekerja untuk memperluas akses internet ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, sehingga memungkinkan lebih banyak warga negara Indonesia untuk terhubung ke dunia digital. Yang terakhir adalah teknologi jaringan modern. Teknologi jaringan modern telah mengalami evolusi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dua perkembangan utama yang dapat dibahas adalah jaringan nirkabel Wi-Fi dan teknologi 5G, serta peran jaringan dalam Internet of Things. Pertama, jaringan nirkabel Wi-Fi dan 5G. Wireless Fidelity atau Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang telah menjadi standar dalam koneksi internet rumah, kantor, dan umum. Kemajuan dalam standar Wi-Fi telah menghadirkan kecepatan dan cakupan yang lebih besar. Lalu 5G, generasi kelima. 5G adalah generasi terbaru dalam teknologi seluler. Ini membawa kecepatan internet yang luar biasa tinggi dalam beberapa gigabit per detik, latensi yang rendah, dan kemampuan untuk menghubungkan jutaan perangkat dalam satu area. Lalu dua, perangkat jaringan dalam internet. Peran jaringan dalam Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik, misalnya sensor, perangkat pintar, kendaraan otonom, perangkat medis, terhubung melalui internet dan berkomunikasi satu sama lain. Jaringan adalah elemen kunci dalam IoT karena perangkat IoT memerlukan koneksi internet. IoT sering kali melibatkan perangkat yang memiliki sumber daya yang terbatas seperti baterai. Oleh karena itu, teknologi jaringan yang efisien dalam penggunaan energi sangat penting. Ketahanan dan keamanan. IoT juga memunculkan tantangan terkait keamanan data dan privasi. Jaringan harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data yang dikirimkan dan diterima oleh perangkat IoT. Skalabilitas IoT terus berkembang dan diharapkan akan memiliki miliaran perangkat terhubung di masa depan. Secara keseluruhan, teknologi jaringan modern seperti Wi-Fi dan 5G berperan penting dalam mendukung perkembangan IoT, memungkinkan berbagai aplikasi yang inovatif dan konektivitas yang lebih baik di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.